Musim penghujan telah tiba, waspada cuaca ekstrim dan berbagai penyakit yang sering muncul bersamaan di musim hujan ini. Kesehatan diri dan keluarga tentu perlu menjadi perhatian serius. Bersama saya, Stefani Patricia, kita akan berbincang lebih jauh terkait waspada cuaca ekstrim. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Seorang wanita pemilik toko di pusat perbelanjaan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat berusaha kabur saat mengetahui adanya operasi justisi yang digelar petugas gabungan di lantai atas pusat perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Razia menyasar ke setiap blok di pusat perbelanjaan elektronik. Hasilnya, sejumlah pemilik toko kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di dalam toko. Aksi protes langsung dilontarkan lantaran tidak terima terjaring razia. Penindakan terpaksa diberikan kepada para pelanggar karena toko merupakan area publik yang wajib mengenakan masker bagi siapa saja. Penindakan ini akan terus dilakukan petugas kepada para pelanggar sebagai upaya menciptakan efek jerah sehingga angka penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Sementara itu, pemirsa, pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Tangerang Selatan resmi diperpanjang hingga 1 bulan ke depan. Langkah ini diambil karena masih tingginya kenaikan angka COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 1 bulan ke depan. Langkah perpanjangan PSBB diambil usai Pemkot menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Saat ini, Kota Tangerang Selatan masih menjadi zona merah. PSBB juga diperpanjang karena masih ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pemirsa, hingga Rabu pagi telah terdapat 14 orang pasien COVID-19 tanpa gejala yang dirawat di Rumah Sakit Darurat di Stadion Bekasi. Jika kapasitas Stadion Bekasi nantinya telah penuh, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan hotel di Kota Bekasi untuk menampung para pasien COVID-19. Ada puluhan tenaga medis yang dipersiapkan yang terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis paru. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan standar pelayanan dan ruang isolasi di Stadion Bekasi telah memenuhi standar rumah sakit umum. Rumah sakit darurat Stadion Bekasi ini dipersiapkan mengingat jumlah kapasitas pasien yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Bekasi telah mencapai 90%. Pasca belasan ASN terkonfirmasi positif COVID-19, 4 kantor dinas Kabupaten Bogor ditutup sementara. Selama sepekan penutupan layanan publik di 4 kantor dinas tersebut dilakukan secara online. Keempat kantor dinas tersebut adalah kantor dinas PUPR, kantor dinas DKPP, kantor dinas Bapenda, dan kantor PDAM Kabupaten Bogor. Dari hasil pelacakan tim gugus tugas COVID-19 Pemkab Bogor, 15 ASN terkonfirmasi positif COVID yang sebagian berasal dari klaster keluarga. Untuk menghindari penyebaran COVID-19 meluas, seluruh layanan publik di 4 kantor dinas yang ditutup akan dilakukan secara online selama 1 pekan ke depan. Hingga hari ini sekitar 800 lebih pasien yang positif COVID-19 berada di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lain, pemirsa, 2 dari 3 korban banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan. Sementara 1 warga lain masih dinyatakan hilang. Tim SAR dengan dibantu warga terus mencari 1 korban banjir bandang Sukabumi yang masih hilang.
Korban atas nama Kasim terseret banjir bandang bersama rekannya saat bekerja mengambil pasir. Dua rekan korban selamat, namun hingga kini Kasim masih dinyatakan hilang. Banjir bandang juga menghanyutkan Hashim, warga Kampung Aspol, dan JJ, warga Kampung Cilondong, Tasikmalaya. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak, jasad kedua korban banjir segera dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Banjir bandang melanda Kelurahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin sore yang menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah serta puluhan kendaraan. Sekitar 1.000 warga di 5 desa terdampak banjir bandang yang disertai luapan lumpur. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Tinggi muka air di pintu air Manggarai masih berstatus normal atau siaga 4. Tinggi muka air sempat berstatus siaga 1 pada pagi tadi akibat kiriman air dari bendungan Katulampa, Bogor. Hingga Selasa malam, tinggi muka air di pintu air Manggarai, Jakarta terpantau normal di angka 650 cm atau siaga 4. Sebelumnya tinggi muka air sempat mencapai 760 cm pada Selasa pagi akibat air kiriman dari bendungan Katulampa, Bogor. Sebanyak 92 mobil sampah dikerahkan untuk mengangkut sekitar 2.000 kubik sampah dari pintu air Manggarai menuju penampungan sampah sementara di Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Sebelumnya, hujan deras yang melanda Jabodetabek pada Senin malam kemarin mengakibatkan sampah dari hulu menumpuk di pintu air Manggarai, Jakarta. Puluhan truk mengevakuasi sampah agar aliran air tidak tersendat. 3 unit alat berat dan puluhan truk pengangkut sampah dikerahkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkut sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Dan pemirsa, perbincangan akan kami hadirkan di segmen kedua Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.